Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja proyek warga negara 3 atau di pertemuan 14 tugas akhir. Saya perkenalkan, nama saya Faiz Nurus Baudin, NIM A71019013 dari kelas PTIA semester 5. Di sini saya akan membahas tentang identifikasi saya, masalah saya, mungkin dari pemikiran saya sendiri yang mungkin harus dibahas di tugas terakhir ini atau pertemuan 14. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Namun, di balik semua itu, seberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Sebab salah satunya karakteristik beragaman adalah adanya perbedaan. Di sini dari inti identifikasi masalah yang saya ambil adalah adanya keberagaman di Indonesia tentang agama. Bisa disebutkan seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu maupun Konghucu. Di beragaman agama tersebut, kita harus toleransi dan tidak boleh mengejat satu sama lain. Selanjutnya, topik yang saya pilih yaitu membangun kesadaran dalam hal agama dan perilaku sesama masyarakat Indonesia dalam penggunaan di sosial media. Maksudnya di sini kesadaran dalam hal agama dan perilaku sama masyarakat terkadang di sosial media terdapat banyak seperti unggahan di sosial media yang mungkin ada beberapa yang menyangkut tentang agama tapi tidak dibenarkan, malah dicemooh dan dihujat, malah mempertimbulkan masalah-masalah, diperpanjangnya masalah tersebut tentang agama sehingga membuat agama satu sama lain itu berseteru seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang relevansi topik dengan bidang studi. Kesadaran dalam hal penggunaan media sosial di dalam perkembangan teknologi serta perkembangan zaman. Perlunya kesadaran dalam hal memilih dan memilah berita maupun kecaman dalam sosial media. Dalam bidang studi saya, bisa menegaskan keamanan maupun peringatan agar tidak menggunakan kata senonoh. Dan mungkin tidak mengajarkan hal-hal yang sebenarnya tidak wajar seperti saling membuli, mengejek agama satu sama lain. Jadi di sini mungkin dari program studi saya, pendidikan teknik informatika, mungkin memberikan peringatan atau mengeblur atau mensensor kata-kata yang menurut data atau program atau sistem itu sangat tidak dianjurkan untuk diucapkan maupun dibalas, sehingga mungkin berbentuk seperti bintang seperti itu, sensor. Oke, selanjutnya kita membahas tentang relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang perkembangan teknologi dan zaman ke zaman sangat dibutuhkan karena agar dapat memilih berita maupun pernyataan yang sebenarnya salah tetapi dibenarkan. Dan keadaan dalam hal agama mungkin tidak hanya langsung menerima mentah-mentah, karena bisa saja terdapat kekeliruan dari ayat maupun makna. Relevansi topik ini berhubungan dengan mata kuliah Pancasila karena terdapat dalam Pancasila sila ke-1 dan ke-2 tentang beragama dan membangun sikap dalam masyarakat Indonesia atau saling satu sama lain seperti itu. Sehingga dalam Pancasila itu sendiri agar masyarakat satu sama lain hidup rukun walaupun berbeda agama.
maupun berbeda prinsip. Sehingga mungkin jika ada salah, dibenarkan dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan satu sama lain. Selanjutnya, sumber referensi yang saya ambil itu buku, artikel, jurnal, media cetak, dan media online. Yang pertama, sumber referensi buku. Saya mengambil buku Mencari Islam, sebuah ikhtiar kokohnya paham dan kesadaran beragama. Dalam buku ini kita dapat memahami dalam hal kesadaran beragama maupun bagaimana kita mengkokohkan agama yang kita anut, sehingga kita tetap bertoleransi dengan agama masing-masing dan tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat maupun perbedaan agama. Dan di buku ini ditulis oleh Ahmad Tamimi. Selanjutnya, sumber referensi yang kedua itu artikel jurnal. Saya mengambil dari jurnal yang berjudul Penerapan Pendidikan Kesadaran Beragama Melalui Pengajian, yang disusun oleh Anggi Restiani, Saifuddin, Lulu Yuliani, dan Didik Kurniawan. Ini maksudnya khususnya jurnalnya berkhusus untuk beragama Islam melakukan pengajian rutin atau setiap minggu atau habis maghrib, sholat maghrib itu mungkin disediakan waktu untuk mengadakan pengajian agar tetap memahami maupun tidak salah paham dalam memahami Islam itu sendiri. Selanjutnya, media cetak. Media cetak yang saya ambil yang berjudul Bertemu Tokoh Islam Papua Barat, Wapres bicara soal kerukunan beragama. Jadi di sini saya mengambil dan berita ini, media ini diambil oleh Deti Mega Purnamasari pada tanggal 15 Oktober 2021 yang berisikan Wapres, Wakil Presiden, berkunjung ke Papua Barat untuk melihat kerukunan antar umat beragama dan berpendapat seperti NKRI harga mati, sehingga membuat umat beragama tetap toleransi dan tidak membuat keributan satu sama lain. Inti dari media cetak yang diambil oleh Deti Mega Purnamasari pada tanggal 15 Oktober 2021 kemarin. Selanjutnya habis media cetak, yaitu adalah media online yang berjudul Jokowi, Media Sosial Itu Toksik Bagi Kerukunan Umat Beragama. Nah, maksudnya di sini dari Presiden Jokowi sudah berpikir bahwa sosial media mungkin bisa merusak kerukunan umat beragama dikarenakan apa? Mungkin masyarakat Indonesia tidak atau kurang paham atau kurang disaring berita-berita yang lewat atau hanya terlintas muncul di sosial media, sehingga hanya berpikir ini salah dan tidak mau dibenarkan dan malah diperpanjang, sehingga membuat yang sebenarnya bisa dibenarkan dengan cara yang benar tapi malah dipermasalahkan dan diperpanjang, sehingga membuat keributan dalam hal beragama. Dan media online ini dilansir oleh Andrian Pratama Tahir pada tanggal 3 November 2020 kemarin. Dan mungkin itu saja dari permasalahan masalah lembar kerja yang saya berikan, dan luaran yang saya ambil yaitu poster, agar tujuannya untuk
tetap bertoleransi dalam antar beragama, umat beragama, seperti itu. Dan maksud dari jaga lisanmu, tetap jaga lisanmu, maupun ada simbol maupun gambar HP, itu maksudnya kita bukan menjaga lisan hanya di saat bertemu, tapi di saat mengomentari di sosial media. Itu harus dijaga dan harus memilih atau memilah kata yang lebih baik untuk memperbaiki masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata maupun ketidaklancaran dalam berbicara, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.